Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana bifadlihi wa alaina bitaufiqi wa taulih. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabar rahmatik Sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatik wa ta'atik wa tadarrak ummatahu bisari'i igathatik. Al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para tetamu Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama kita muliakan, kita hormati, segenap para habaib, para asatid, para tuan guru, seluruh para orang tua, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang hadir bersama kita pada siang hari ini begitu banyak, yang seperti biasa nampaknya tidak lagi saya sebutkan namanya satu persatu untuk mempersingkat waktu, berhubung sudah siang dan juga nampak terlihat dari atas panggung wajah-wajah sudah mulai tidak bersahabat, sepertinya sudah mulai lapar. Saya pun merasakan hal yang sama. Emang dari tadi di dalam makanan mah ada, tapi belum ditawarin pisan, jadi belum makan belum. Jadi tidak saya lagi sebutkan namanya, namun tak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir, khususnya daripada para tuan guru, para asatidah, tim Al-Muqtasidah Legend yang tadi telah bersama-sama mengajak kita semuanya bersolawat, menyampaikan salam penuh hormat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadir bersama kita wakil pemerintah dari Desa Jatiwangi tadi, Bapak Nabri, yang telah kita simak dengarkan sambutannya, dan juga Bapak Babinsa, Bapak Iis Kurniawan, dan seluruh para teman-teman dari Babinsa yang insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya yang hadir, aparat kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga khususnya salam paling istimewa tentu saya sampaikan kepada seluruh para panitia peringatan Maulid Baginda Nabi yang sudah berusaha dan bekerja keras demi terselenggaranya acara pada hari ini, baik keluarga besar Bapak Zainuddin beserta dengan istri Ibu Atik Mutahharah, yang insya Allah segala maksud, hajat dan tujuannya mudah-mudahan digobul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga khusus kita semua yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita yang hadir duduk di tempat ini tidak pulang, melainkan hajat-hajat kita semua digobul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan kita dimaafkan, dosa-dosa kita diampunin, yang sakit Allah ubah jadi sehat, yang lagi sulit Allah ubah jadi mudah, yang rizkinya sedikit Allah ubah jadi banyak ya Rabbal. Asal nanti pulang loncatnya agak tinggian tuh, lumayan embernya bisa dijual-jualin ini. Makanya tadi saya nanya, tahun kemarin saya ada duitnya ini kagak ada, katanya wah repot, pada rusuh ngegerubuk ya. Tapi insya Allah begini lumayan tuh, betulan embel di rumah pecah ya. Mudah-mudahan tahun depan makin berkah lagi insya Allah. Tahun kemarin saya ingat cuma begini sama begini, sekarang nambah ke kiri nih.
Mudah-mudahan tahun besok terus tambah sampai Tambun Selatan sana. Ya Rabbal. Nah, hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah telah sama-sama tadi kita ikuti, kita simak dengan baik, dan juga tadi kita belajar tentang sejarahnya baginda Nabi Muhammad. Kita hadir maulid intinya biar bisa kenal sama Nabi Muhammad. Bener gak? Bener apa enggak? Nah, dari tadi udah banyak tuh gus-gus kita, guru-guru kita sampai ngasih pertanyaan, ternyata di tes masih banyak orang mari yang belum tahu. Nah, sedangkan kenal sama Nabi itu penting gak kira-kira? Penting apa enggak? Penting. Gimana kita mau cinta sama Nabi Muhammad kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad? Makanya seorang syekh ulama besar Muhammad Said Al-Buti Ramadan, beliau mengatakan, kata beliau dulu di masa hidupnya baginda Nabi Muhammad, orang kalau pengen kenal sama Nabi tinggal keluar dari rumahnya menuju masjid Nabi, ketemu Nabi, kenal sama Nabi. Dulu waktu Rasulullahnya masih ada. Dulu orang kalau sahabat-sahabat Nabi kalau rindu sama Nabi Muhammad tinggal datang ke masjidnya Nabi Muhammad, ketemu Nabi Muhammad, terobati kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Bahkan ada salah satu sahabatnya Rasulullah, ada salah satu sahabatnya baginda Nabi kita Muhammad yang bernama sahabat Sayyidina Thauban. Siapa namanya Bu? Siapa namanya? Sayyidina Thauban. Ini Sayyidina Thauban nih emang modelannya rada antik. Sayyidina Thauban sahabat Nabi modelannya rada unik. Sampai beliau itu kalau sholat berjamaah sama Nabi Muhammad punya tempat khusus, tempat tersendiri. Pasti milihnya sholat bagian paling depan pojok sebelah kanan. Tuh Sayyidina Thauban. Bahkan saya juga punya guru tuh di Al-Khairat, Habib Zaki. Itu kalau sholat di masjid pokoknya bagian paling depan pojok tembok, mau kanan mau kiri pasti tempatnya beliau. Nah kenapa? Sebab beliau pernah menjelaskan, karena kalau sholat berjamaah paling depan, paling pojok, mau kanan mau kiri paling sedikit gangguannya. Bener apa enggak? Paling sedikit. Lah depan udah tembok, kanan tembok, paling gangguan datang timbang dari kiri doang. Biar khusyuk sholatnya kagak modelan kayak kita. Bedanya kan kalau kita nyarinya yang paling belakang, dekat pintu keluar, biar habis salam nggak kehabisan tuh nasi besek Jumat berkah. Bener apa enggak kira-kira? Nah ini Sayyidina Thauban, beliau suatu saat ditanya sama Nabi, karena Nabi memperhatikan sahabatnya ini kayak kondisinya lagi sakit, badannya agak kurus, wajahnya agak lesu. Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai Thauban, kenapa engkau kok kayaknya lagi sakit ini, lagi kurang enak badan? Kan kelihatan ya, tahun kemarin saya katakan jangankan orang sakit, orang nggak punya duit kelihatan nggak? Kelihatan, sampai wayah gini masih belum punya duit juga. Ya kemarin saya bilang kan di tempat ini, ya orang jangankan lagi sakit, nggak punya duit aja kelihatan wajahnya. Tuh model kayak gini tuh pada lemes banget tuh. Ini wajah-wajah penuh penderitaan nih. Pada kagak punya duit kali ya? Punya duit apa enggak? Ngaku aja udah. Punya duit mah udah pulang dari tadi ini. Emang kayak nungguin dopres, mana banyak banget dopresnya. Tungguin ya, namanya rizik mah kagak kemana. Doa aja biar banyak. Nah ini Sayyidina Thauban, hadirin, ditanya sama Nabi, apa jawaban Sayyidina Thauban? Ya Rasulullah, belakangan ini aku tidak bisa tidur, sulit untuk makan karena selalu memikirkan engkau wahai Rasulullah. Sayyidina Thauban selalu merindukan Nabi, memikirkan Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Thauban, ya Rasulullah, sekarang di alam dunia kalau aku rindu kepadamu, aku tinggal datang ke tempatmu, datang ke rumahmu, menyaksikan, melihat wajahmu, terobati kerinduanku ya Rasulullah. Tapi nanti kalau di akhirat gimana? Aku manusia, engkau juga manusia, yang pasti kita akan meninggal dunia, kata Sayyidina Thauban.
Sedangkan nanti kalau kita meninggal di akhirat gimana? Engkau udah pasti Rasulullah masuk surga. Bahkan surga diharamkan, tidak dibuka pintunya kecuali Nabi Muhammad dulu yang masuk ke dalamnya. Sedangkan aku Sauban belum tentu masuk surga ya Rasulullah. Kalau seandainya aku pun masuk ke dalam surga, belum tentu surganya sama. Kan namanya surga beda-beda po ya. Surga tuh tingkatannya banyak. Ada surga yang paling tinggi yang diisi oleh para anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad yang berada di dalamnya. Kata Sayyidina Sauban, engkau pasti surganya yang paling tinggi, levelnya yang paling atas. Sedangkan aku barangkali surganya yang di bawah. Apa kata Sayyidina Sauban? Kalau masuk surga tapi surganya beda dengan engkau ya Rasulullah, apa enaknya masuk surga? Shallu ala Muhammad. Kita pernah gak bu kepikiran begitu? Pernah gak kepikiran begitu? Bahkan pengarang kitab Maulid tadi tuh yang kita baca, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, kitab Maulid Simtud Duror, beliau sampai bilang, mengatakan, kata Habib Ali Habsyi, fi jannati masyaqani min wasifiha illa likunil hubbi fiha khaimah. Aku minta masuk surga, mau masuk surga, mohon pada Allah agar masuk surga, bukan karena sifat-sifat surga yang indah. Kan kita pengen masuk surga karena denger surga enak ya. Enak apa enggak? Surga enak. Enak, kagak bakal panas, kagak. Modelan begini nih yang make upnya pada murah nggak bakal luntur, kagak. Surga mah. Surga enak, makanannya sedap, lezat, makin makan makin enak, kagak ada kenyang-kenyangnya pisan. Bukannya rakus, bukan, emang begitu di surga mah. Beda sama dunia. Kalau dunia mah tempatnya susah, tempatnya sebel, tempatnya sedih, tempatnya gelisah, tempatnya sakit, tuh dunia. Kebanyakan kagak enak, kekurangan apalagi. Orang kebanyakan makan, enak apa enggak? Enak apa enggak? Kagak enak. Makan ayam bakar masih masuk, sate kambingnya masih oke, sop kambingnya masih nampung, giliran udah bebeknya, belum lagi lontongnya, belum lagi jengkolnya, udah kagak nampung. Kekenyangan nyender aja di pojokan kayak pakaian kotor. Ada gak yang begitu? Tuh, kebanyakan makan kagak enak, apalagi kekurangan. Enak gak kekurangan makan? Galak ya. Siapa ki diomelin, kan orang kalau lapar galak gitu ya. Namanya lapar kurang. Kebanyakan duit, enak apa enggak? Banyakan duit, enak apa enggak? Belum tentu. Banyak saya nemuin orang kaya dah beli apa ge bisa. Orang banyak duit loh, beli apa ge bisa, pengen makan enak apa ge bisa dia beli, tapi nggak bisa dia makan. Bikin acara ngundang, saya pernah diundang sama orang kaya, makanan segala macam ada. Entah kambingnya, belum lagi semurnya, waduh makanan enak-enak banget. Saya bilang, ayo pak sekalian, tuan rumah boleh ikut makan. Apa dia bilang? Enggak beb, saya nggak makan, kolesterol. Ya, saya nggak makan beb, asam urat. Nggak makan, darah tinggi, banyak duit kagak boleh makan kambing, apa enaknya? Banyak duit nggak boleh makan jengkol, apa enaknya? Ada gak yang begitu? Ada. Makannya susah, makan nasi putih sampai seuprit banget, ya apa enaknya makan begitu? Timbang sayurnya doang digadoin, dah mendingan gua dah. Makanya ibu-ibu alhamdulillah nih bersyukur karena enggak Allah kasih banyak duit. Tuh, coba ibu-ibu, jangankan lagi makan enak, nasi uduk kemarin sore masih diembat juga. Orang yang penting makannya enak, enak gak Bo? Tuh makanan keluar ya. Nah, bawa pulang deh tuh. Ya banyak orang kaya beli apa ke bisa, rumahnya mewah. Ada nih berita, ada berita dulu udah lama. Terkenal di Indonesia, laki bini, suami istri terkenal, selebriti, pengusaha, orang hebat, orang kaya, rumahnya megah. Ditangkap sama polisi. Ditanya sama polisi, ibu, bapak, kenapa pakai narkoba? Ini orang kaya bu, rumahnya gede. Itu artis-artis gerebek rumahnya tuh, ngeliat rumahnya, ya Allah, masuk kamar mandi, lantainya marmer, sampai ke tembok-tembok marmer. Di kamar mandi ada AC-nya bu, kamar mandi ada AC-nya. Coba tuh, lah saya di rumah jangankan AC, kipas aja kagak bisa nengok. Lah dia kamar mandi pakai AC, saking kayanya. Ditanya kenapa pakai narkoba, apa jawabannya? Nggak bisa tidur pak polisi.
banyak duit, rumah gede, nggak bisa tidur pakai narkoba. Nggak pernah hadir pengajian kali dia. Coba tuh kalau pengajian, lihat tuh, ibu-ibu jangankan lagi di rumah gede, di kamar enak, kasur empuk, pakai AC, lagi ngaji duduk gerah bisa tidur. Hebat gak kira-kira? Hebat gak kira-kira? Enak apa enggak? Enak. Banyak orang punya duit nggak bisa tidur, beli obat biar tidur. Saya sakit dikasih minum, suruh beli minum obat tidur. Saya tanya, ada obat bangunnya kagak? Saya takut obat tidur nanti nggak bisa bangun. Jadi kalau di sorga mah apa ge enak. Tuh Habib Ali Habsyi kagak mau masuk sorga karena sifat-sifatnya, karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Pernah gak kita minta begitu? Tadi tuh baca doa maulid, baca doa maulid belum gitu ya? Nanti tuh ada doa maulid, minta tuh masuk sorga. Kalau minta jangan nanggung, po, jangan nanggung. Biarpun model potongan kita begini modelannya, minta aja minta. Jangan pakai ya bagian dah gua mah di sorga, pinggiran sorga kagak apa-apa lah, jangan. Jangan dah, yang penting masuk sorga. Di mana kek sorganya lah, jangan. Kalau minta jangan nanggung. Sampai ada orang yang nanya sama saya, Beb, pintu sorga ditarik apa didorong ya? Lah, lu pikir sorga Indomaret kali? Kagak pernah masuk mall tuh model begitu tuh. Pintu mall aja bu udah otomatis. Dari jauh tuh ngebaca sensor langsung kebuka. Tapi ngeliat dulu nih kira-kira punya duit kagak orangnya nih. Kalau sekira modal ngadem doang kagak kebuka tuh pintu mall. Ya kalau minta masuk surga jangan nanggung. Biarpun modelan potongan kita begini. Pengen gak masuk surga? Pengen apa enggak? Mintanya, ya Allah saya minta masuk surga yang di dalamnya bareng sama Nabi Muhammad. Mintanya gitu, jangan nanggung. Jangan timbang kalau ngadelin potongan kita apa ya? Lah jauh. Jauh gak? Jauh. Kita kalau ngaca nih, kalau ngaca kira-kira modelan potongan gini adanya di surga apa di mana ya? Takutnya keder di surga ge. Takutnya keder model potongan kita. Apa yang mau diandelin? Sholat ora danta, puasa apalagi, kenal sama Nabi juga ora. La ilaha illallah lah, sama semuanya ge. Asa sholat ya udah nyari kalau Ramadan taraweh yang paling cepet dah bacaannya. Musola ono, ustadz siapa no? Ya ustadz itu lama dia bacanya, gue musola sebelah dah. Pindah musola sebelah lah dia pisan lama, gue masjid sono dah. Terus akhirnya sampai Bekasi sono kagak taraweh pisan. Kebangetannya dia yang cepet tuh. Katanya ngandelin puasa, kira-kira masuk kagak puasa kita? Masuk kagak? Kagak. Puasa timbang tidur yang dibanyakin. Sampai abis sholat subuh tidur, bangun setengah jam sebelum maghrib. Bukan main lu tidur apa latihan mati itu. Udah capek-capek enggak Beb, saya enggak tidur, kerja ngurus rumah tangga, capek dari subuh, nahan lapar, nahan aus, ibadah banyak. Giliran mau maghrib 5:30 dia beli gorengan, temu lagi sama si Pok Minah. Beli gorengan di mana itu Pok? Di sono noh. Lah jangan, di sono pada letoy gorengannya. Kemudian di sono noh banyak, sambalnya enak. Mau buka puasa udah gibah lagi baik. Bukan gibah Beb, bener. Yang namanya bener itu gibah. Kalau bohong itu fitnah. Gara-gara gorengan goceng batal tuh pahala puasanya, hilang dah. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ngaku aja udah. Orang laku modelan kita mah, makanya yang kita andelin Nabi Muhammad. Biar kita cinta sama Nabi Muhammad, biar kita girang sama Nabi Muhammad. Mustahil orang cinta sama Nabi kalau kagak kenal. Makanya kalau di zaman Nabi orang ketemu pengen kenal Nabi tinggal datang, orang kalau rindu Nabi tinggal datang. Nah modelan kita Pok mau kemana? Kata Syekh Muhammad Said Al-Buti, kalau kita pengen kenal sama Nabi, hadir di madis-madisnya Nabi Muhammad. Yang di situ diceritain tadi, dikenalin tuh, ditanya sahabatnya Nabi, ya gak? Tanya istrinya Nabi. Emang penting? Penting banget. Biar kenal sama Rasulullah tuh penting banget. Kenapa emang? Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh kita biar kenal sama Nabi. Allah yang nyuruh kita biar ngikut sama Nabi. Allah yang nyuruh. Ampe kita kagak kenal sama Nabi, masalah besar dalam hidup kita tuh. Bukan masalah orang gak punya duit, gak masalah. Orang gak punya gawean, gak masalah.
Orang nggak punya duit, nggak punya gawean, nggak punya laki ongkoh, lah itu baru lah ngabisin oksigen doang di mari. Nggak masalah, ibu nggak jadi masalah bu, nggak kenal sama artis-artis nggak masalah, nggak apa-apa, nggak perlu, nggak penting, nggak wajib, nggak jadi masalah. Kalau nggak kenal sama anaknya Raffi Ahmad Nagita tuh ada si Rapatar, si Cipung, ngerawat lagi si Lili, ada pengasuhnya Mbak Lala, belum Omeri, si Sensen. Lah ngapa emang? Lah emang ibu doang punya HP? Lah saya kayak punya. Ibu nggak masalah, nggak tahu kenapa si Arhan cerai sama Ajijah, nggak apa-apa bu, nggak penting banget, nggak apa. Tepuk tangan lu pikir gua burung dara lu? Nggak masalah, nggak tahu nggak masalah. Tapi bakal jadi masalah kalau kita nggak tahu sama Nabi Muhammad. Bakal jadi masalah kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad, ama syariatnya, ama akhlaknya, ama aturannya, ama ajarannya, ama kasih sayang pengorbanannya. Rusak kok, rusak. Karena segala sesuatu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai panutan, bener gak? Yang kita kudu ngikut, yang kita kudu belajar, yang kita kudu mau ngikutin Nabi Muhammad. Kalau kagak repot. Apalagi yang namanya urusan sholat, bagian dah yang penting saya mah sholat, nggak kenal sama Nabi kagak apa-apa, lah rusak sholatnya. Rusak gak kira-kira? Rusak. Loh kenapa emang? Nabi udah bilang sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita sholat suruh ngikutin Nabi, gimana caranya? Emang gimana caranya? Makanya kan diajarin tuh ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, majlis taklim ngajarin yang namanya fikih, syarat-syaratnya sholat. Yang namanya sholat, sebelum sholat wajib untuk wudhu, bersuci, bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Ada lagi yang namanya syaratnya sholat, rukunnya sholat, fardunya sholat, sunnahnya sholat, makruhnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Semuanya udah diajarin. Kalau kagak mau ngikut Nabi, belangsak sholat kita kok. Sholat ada adab dan juga ilmunya. Orang timbang sholat doang, yang penting sholat, yang penting sholat. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat, ngasal akhirnya. Sholatnya kagak pakai ilmu, sholatnya nggak pakai adab, sholatnya nggak pakai aturan sesuai yang diatur oleh Nabi kita Muhammad. Dia pikir sholatnya bener, sujud sampai ribuan rokaat, sampai bengkak tuh jidat, air mata netes, nangis, ya Allah, kelar salam doa, ya Allah, hayang iya, hayang itu, hayang iya, hayang itu, nyaho meren. Ya Allah, pengen ini, pengen itu, pengen ini, ya Allah, tahu dah semuanya dah, ya Allah. Kagak kobul pisan, kagak. Bib, saya sholat kagak beres, Bib. Masa doa saya kagak digobul-gobul ini? Bukan sholat yang kagak beres, kamunya yang kagak beres dalam sholat. Tahu gak tata caranya sholat? Berapa banyak? Nggak usah jauh dari awal dah, dari niat gak usah. Dari sujud aja nih, dari sujud ada anggota 7 yang wajib, anggota tubuh kita 7 yang wajib kena tempat sujud. Tahu apa enggak? Ada jidat, ada telapak tangan, ada kedua lutut, dan juga ada telapak kaki. Nih yang namanya telapak kaki, Pok, mohon maaf ya, nih telapak kaki nih. Nih kudu nempel, kudu jek-jek. Kalau sholat tuh sujud tuh kudu jek-jek gini nih. Jangan sholat sujud kaki ngambang. Ada orang sholat ibu-ibu pakai mau kena, jidatnya kagak kena, ketutupan mau kena begini nih. Ada gak? Atau yang laki-laki umpamanya bapak-bapak sholat pakai pecinya begini, ada gak? Ada gak kira-kira? Ya kali lagi puyeng dia. Emang ongkohan duit lagi langka, bini ngoceh baik. Lah sholat pakai peci begitu, akhirnya kulit jidatnya nggak kena tempat sujud. Saya mau tanya, sholatnya sah apa kagak? Sholatnya sah apa kagak? Kagak. Ada lagi tahiyat, kata Nabi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, assalamu alaika wa barakatuh, assalamu alaina, asyhadu alla ilaha illallah. Keluarin tuh jari atu. Pas di asyhadu alla ilaha illallah, keluar pok jari atu, jangan pakai diumpetin. Keluar. Ya kata Imam Syafi'i, diem. Kalau udah dikeluarin, diem, udah diem yang anteng. Diem ge kagak khusyuk, apalagi digoyang-goyangin. Aduh, at-tahiyatul mubarakatus salawat. Diem udah anteng. Baru dah tutup pakai salam.
Yang namanya salam, pala aja yang nengok. Assalamualaikum, pala tuh nengok kanan sunahnya. Assalamualaikum, kiri tuh nengok. Pala doang, badan jangan pakai ngikut. Ini kadang badan pakai diajak-ajak. Assalamualaikum warahmatullah. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Assalamualaikum. Itu kalau ucapan salam belum sempurna, dada udah berpaling dari kiblat, batal sholatnya. Batal gak kira-kira? Batal. Sholat saya rapih berjamaah akan menutupi kesalahan. Coba cek wudunya bener apa kagak. Nabi ngajarin kita wudu. Saya tutup nih terakhir bab wudu dah. Nih kita kalau bahas fikih nggak ada di pengajian begini. Ini mah ceramah mah kagak penting, maulid mah nggak penting ini mah. Yang penting mah tadi tuh baca maulid, baca salawat, baca sejarah Nabi Muhammad. Ceramah mah mau ada mau kagak ngapa. Nggak penting-penting banget. Makanya ceramah saya kagak didengerin kagak apa-apa. Emang kagak penting juga. Yang penting mah tadi baca maulidnya. Namanya juga acara maulid, yang penting baca maulid. Ini mah hiburan doang, bukannya hiburan. Ini sebagai karena tadi kita baca maulid kagak ngerti. Kan gak ngerti tuh, kita ngerti gak? Ngerti gak? Tadi baca maulid fasal akhir dah tadi sebelum doa. Tuh sifat-sifatnya Nabi semua tuh. Ahsananas khuluqan wa khalqan, Nabi yang terbaik dari fisik, rupa maupun akhlak. Ya Allah, Nabi wajahnya tampan, rupawan. Ya selalu bikin orang itu senang dan pasti jatuh cinta. Mulutnya Nabi, kata-katanya Nabi yang sopan, selalu menyenangkan orang. Nabi bukan tipe orang yang banyak ngomong. Nabi bukan tipe orang yang banyak ngomong, yang banyak bicara, dan juga bukan tipe orang yang pendiam. Nabi Muhammad kan kadang ada ya orang yang kerjaannya ngomong ngecapruk we. Ada gak kira-kira? Ngoceh we, ngoceh segala apa baik diomongin. Ada kayak yang begitu? Ada. Lah timbang tanya, "Pok punya duit ceban, minjem dulu ngapa?" "Aduh boro-boro ceban, ini laki gua aja mancing mulu, belum anak sekolah." Lah timbang nanya duit ceban jadi kemana baik ngomongnya. Jangan banyak ngomong. Nabi orangnya nggak banyak ngomong. Tuh kemarin tuh tragedi kita yang luar biasa. Di Bekasi ada, di Jakarta ada, gara-gara orang banyak ngomong tuh. Ya kan? Akhirnya omongannya ngerasa bener, timbang satu kata Allah tunjukin, rusuh Jakarta semuanya. Rusuh gak? Rusuh, harta bendanya habis. Entah siapa yang salah, bodoh amat dah, saya mah kagak ngerti. Cuma gara-gara ilok, gara-gara kata itu doang. Makanya kita diajarin sama Nabi bicara yang baik atau diem. Timbang ngomong kata begitu doang tuh mohon maaf toh, LOL. Habis. Rumah dihancurin. Mobil mahal ampe ke setang-setangnya mobil hilang. Ya Allah. Iron Man po, Iron Man tahu. Baru kali itu saya lihat Iron Man dibopong. La ilaha illallah. Mending banda mah jam tangan sampai miliaran, lah BH sampai diambil juga. Innalillahi wa inna ilaihi. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbicara. Nabi ngajarin semuanya. Yang penting kita pulang dari tempat ini kita kudu ngerti ilmunya Nabi. Sholat ada ilmunya. Sebelum sholat harus wudu. Yang namanya wudu 6 doang yang wajib di mazhab kita mah. Ada niat. Kok 6 doang beb? Iya, ini yang niat kalau suatu saat kita buru-buru. Ini biar simpel aja nih, biar cepat. Cuma banyak yang saya temuin orang, beb percuma saya sholat, tapi masih doyan maksiat. Ada orang yang bilang begitu tuh. Dibilang artis saya kagak kenal. Dia live streaming, ditonton ratusan ribuan orang. Apa dia katakan dalam live-nya artis? Dia bilang apa? Percuma sholat kalau masih maksiat. Orang yang sholat belum tentu masuk surga. Kalau orang yang kagak sholat belum tentu masuk surga, pagi nggak sholat ya? La ilaha illallah. Ada gak yang bilang begitu? Kalau kamu sholat masih doyan maksiat, kalau kamu sholat hati masih jahat, kalau kamu sholat mata masih mandang yang nggak enak, jangan sholatnya yang disalahin. Jangan-jangan emang kamunya yang salah. Kagak ngerti aturannya sholat, kagak ngerti ilmunya sholat. Mustahil orang sholatnya baik, sholatnya rapi, sholatnya bener, hidupnya kagak bener, mustahil. Gak mungkin, Allah yang udah jamin. Saya bener beb sholat, saya rapi sholat. Coba cek wudunya bener apa kagak. Banyak nih ibu-ibu mohon maaf di sini yang namanya wudu
Yang namanya wudu, rukun wudu, membasuh muka wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Kurang kompak, wajib apa enggak? Wajib. Mana yang namanya muka? Mana yang namanya muka? Ini ada mukanya gak sih? Mana yang namanya muka? Mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Lebarnya dari kuping sampai itu yang namanya wajah. Atau yang kita sebut muka. Yang wajib semuanya basah sama air ketika kita wudu. Jangan tempo-tempo mentang laki pelit, mancing mulu, bilang mah kagak punya duit, make up udah habis, diirit-irit, datang waktu wudu. Kadang ada gak orang wudu begini nih, ngidupin keran dihidupin nih, keran ngidupin nih. Airnya ditabokin doang begini nih. Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Atau diambil gayung yang diguyur cuma gini. Yang kena cuma jidat, hidung sama mulutnya yang monyong. Cuma itu doang, pipinya kagak kena, bagian pelipisnya nggak kena. Saya mau nanya, model begitu wudunya sah apa enggak? Wudunya sah apa enggak? Kalau wudunya nggak sah, kira-kira sholatnya diterima apa enggak? Pantes susah. Ngerti? Wajah bagus, rapih, bagian tangan cukup, nggak cuma sampai siku, sampai bahu dia guyur. Bagian rambut nggak cuma 3 helai, 1 kepala dia cemplungin. Ya tempo-tempo wudunya di Kalimalang, bukan cuma hadasnya yang hilang, sama dianya hilang tuh. Bagus, biar rambut bagus, semuanya 1 kepala diguyur. Bagian kaki, karena fardul wudu cuma ada 6 bu. Niat, wajah, tangan, rambut, kaki, dan juga tartib. Bagian kaki ini banyak nih, ibu-ibu nih, mohon maaf. Emang ongkohan umur juga, rada ruku, rada bongkok, rada susah. Giliran kaki dia ambil air di gayung, dia guyur doang begini dari atas nih. Atau yang bapak-bapak kadang di masjid air keran dihidupin, airnya ditendang-tendangin doang ini nih. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Yang namanya kaki minimal sampai mata kaki harus basah. Semuanya sampai ke bawah-bawah. Makanya kata Nabi, nanti di akhirat banyak orang yang celaka datang dengan tumitnya mereka. Siapa itu? Orang yang ketika hidup di dunia dia wudu tapi tumit kakinya nggak kena air wudu. Tumitnya digosok-gosok bu, apalagi yang kakinya pada pecah-pecah tuh. Yang pada sering kesusupan tuh gosok. Sampai telapak kaki ini gosok, wajib kena air saat kita wudu. Kalau wudunya udah rapih, wudunya udah sesuai, wudunya udah bener, dia sholatnya bener, sah, baru doanya gobul. Baru hidupnya enak, ngelihat orang enak. Kagak ngelihat orang bawaan dongkol baik, kagak. Ngelihat tetangga bawaan kesel baik, ngelihat anak bawaan gedek baik, kagak. Hatinya jadi enak. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini cuma percikan awal doang. Karena maksud saya biar besok-besok ngajinya jangan timbang maulid doang. Kemana lagi ada pengajian biar nyampe. Jangan karena ngeliat ember lagi rusak ini gayung, saya kagak punya gayung, celengan gede amat itu, duitnya kagak gitu. Jangan timbang ada beginiannya doang. Tapi biar perlu sama ngaji, biar butuh. Kalau pengen hidup kita bener, 2 aja pegang. Sholat biar rapi, sama orang tua biar baik. Sama orang tua biar baik. Orang tua saya udah meninggal beb, nggak terputus bakti seorang anak pada orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya keluarga besar Pak Zainuddin beserta dengan istri Bu Atik, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan dalam rumah tangganya. Ya Allah jadikan keluarganya sakinah mawadah warahmah, dan tahun-tahun berikutnya, hari-hari berikutnya kita makin getol lagi nih. Kita makin semangat lagi, makin ngerti lagi, makin mau lagi belajar untuk memperbaiki dalam kehidupan kita. Insya Allah semua yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang, semua harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita semuanya digobul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang solehin dan solehat, anak-anak yang berbakti dan taat, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia hingga akhirat. Dan juga orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, khususnya Sohibul Khal, Masyayikh daripada Pondok Pesantren Langitan. Mudah-mudahan kita saat ini mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau sekalian.
Ya karena orang yang berilmu, mereka para aulia, orang-orang soleh, jangankan hidupnya, wafatnya aja bisa ngasih makan orang yang masih hidup. Ya mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau. Dan juga orang tua kita, guru-guru kita yang meninggal dunia, Allah angkat derajatnya, Allah terima iman dan Islamnya. Wa bi kullatin sholihah wa ila haratin nabi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf saya kagak ingat waktu karena sebenarnya udah masuk di waktu zuhur. Ya harusnya tadi timbang sebentar doang saya perhatiin kok ini pada semangat banget. Tumben ini kalau di tempat saya kok wayah begini pengajian belum kelar udah ditinggal pulang. Mau siapa kayak ceramahnya? Ternyata saya lupa ada dopresnya. Pantesan pada nungguin, sama ini belum dirusuhin nih. Ya, jangan rusuh, jangan pada tawuran ya. Ngambilnya pelan-pelan sekalian, jangan timbang narikin, tendanya copotin ini nih. Ya, rapihin, bantuin ya abang-abangnya. Emang ongkohan baru di DP ini masih kurang. Ya, jadi sekalian dah dibenahin, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wa hadza minni akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Selain beliau ganteng, ilmunya juga dalam. Iya Pak, iya Bu. Tadi nasihatnya begitu luasnya, begitu baiknya. Ya Bu. Tadi dicatat enggak Bu? Tadi difoto enggak Bu? Berapa kali motonya Bu? Banyak. Mau dihapus apa dicetak Bu? Hah? Mau dicetak, silahkan. Insya Allah beliau ridho. Karena foto para ulama di rumah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu tenang, jangan dilanjak dulu. Nanti setelah doa ini ada door prize gede nih, silahkan bawa pulang. Nomornya masing-masing dilihat, nomornya pegang. Nomor kupon yang ada di besek itu ada nomornya, pegang. Ya, pegang, diingat-ingat, nanti dipanggil. Ya, dan juga sebelum kita selesai, ya doa dulu yang akan dipimpin oleh guru kita, sahabat kita, beliau Al-Ustadz Mubar akan memimpin doa daripada acara pada hari ini. Dan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu nih, tunggu door prize-nya, jangan kemana-mana ya, tetap duduk, jangan berebut. Kepada Ustadz Mubar yang akan memimpin doa dipersilahkan dengan segala hormat. Tafaddal maskura. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Balakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad salatu 'abdin qalat hilatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin 'azim farij 'anna ma nahnu fihi bi sirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadah wa minal umri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami amma minal fadli adabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqiq biz ziyadati amalana wa akrim bil afiyati qudwana wa asalana waj'al ila rahmatika
مصيرنا ومآلنا آمين. واستر سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك سيادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وإلى رضوانك معادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأسرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ولا متشابها فنتبع الهوى اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu-ibu tetap duduk. Ada 5 daripada door prize lagi nih, termasuk yang gede. Uang cashnya 300 lagi. Door prize-nya ada 5. Ya. Yang pertama siap-siap nih, saya ngasih pertanyaan. Tuh, ya siap Bu, dengarkan. Baik. Di manakah kota pondok pesantren Langitan berada? Doa. Oh no. Oh, Bapak Ihsan. Ya, di mana? Silahkan kenalkan. Jawa Timur. Jawa Timur. Lamongan, Jawa Timur. Lamongan, Jawa Timur. Jadi pondok pesantren Langitan yang kita peringati daripada hallnya itu ada di Lamongan, Jawa Timur. Alhamdulillah, silahkan. 100. Oh, daerah kotanya Tuban. Berarti Lamongan kurang pas ya. Kasih apa enggak nih? Kasih apa enggak? Kasih. Alhamdulillah. 2 orang lagi. Pertanyaannya, siap Bu? Siap? Ya. Apa nama masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah? Ibu, berdiri Bu, berdiri. Silakan kenalkan nama masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Masjid Kuba. Masjid Kuba, benar nggak Guru? Benar, 100.000. Tuh, bakat beli beras. Alhamdulillah. Satu lagi. Ya. Sebutkan salah satu mukjizat Rasulullah. Dulu. Saya pingin anak yatim. Yang kecil. Siapa nih? Ono udah tadi. Hah? Apa? Ya sini ARJ, anak yatim. Nih maju. Ya. Ya, sebutkan nama. Ya. Sebutkan salah satu mukjizat Rasulullah. Al-Quran. Al-Quran. Betul oh betul. Betul oh betul. Siap. Nih, alhamdulillah. Ini emak sama bapak, emak sama anak dapat ini. Anak yatim. Ridho enggak buat anak yatim, Bu? Ridho apa ridho? Tambahin lagi enggak? Kayaknya saya punya satu nih. Oh. Buat anak yatim ridho enggak, Bu? Baik. Saya punya nih, dikit, enggak banyak. Ya. Pas pertanyaannya nih. Ya.
Sebutkan 4 sahabat yang disebut Hulatul Rasyidin, Khulafatul Rasyidin buat anak yatim nih. Ayo. Khulafatul Rasyidin. Anak yatim sini, maju, no paling belakang. Ridho apa ridho buat anak yatim, Bu? Ikhlas apa ikhlas? Ya, mau bener mau salah kita kasihkan. Iya Pak ya? Tuh, mana Nanu? Oh iya, bener. Ya. Ini salah satu yang tiap bulan kita asuh daripada Yayasan Amanah Rasul Jatiwangi. Nama sahabat 4 yang tergolong Khulafatur Rasyidin, siapa namanya? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Namamu siapa? Dio. Dio. Tinggalnya di mana? Babakan. Babakan, Dusun 1. Ya, ini terima kasih. Alhamdulillah. Baik, lanjutkan dengan door prize 5 hal. Siap-siap Bu, nomornya ini dikocok sama guru kita Ustadz Mubar. Kocok. Nomor ibu siap-siap dipegang. Ambil guru. Satu. Ya. Siap-siap nomornya ibu semua yang ada di besek dilihat. Monggo. Nomornya dari belakang Bu, dengerin. 01 atau nomor 10. Coba siapa nomor 10 beseknya? Ayo yang datang pertama nomor 10. Nomor 10. Ya, sini Bu. Ya, maju. Ya, nomor 10 sah. Namanya siapa Bu? Ya, pakai mic. Mawan. Ibu dari mana Bu? Dari Babakan, kampung sebelah lagi. Silakan Bu, diterima. Silakan. Alhamdulillah. Baik, lanjutkan. Nomor selanjutnya, kocok. Biar anget ngocoknya. 1, 2, 3. Siap-siap Bu, dilihat nomornya. Siap Bu? Nomornya saya sebutkan dari belakang. 5, 7, 75. Mana? Silakan dilihat. 75. 75. Ayo. Ayo nomor 75. Coba dilihat. Nomornya 75. Oh ya, sini maju. Nomor 75. Siapa? Wah, ada. Alhamdulillah. Jauh di belah. Jazakallah khairul jaza. Namanya siapa Bu? Sini di tengah biar di shooting. Nah. Namanya siapa? Haji Siti Marwiyah. Oh. Dari Cibarekok Peta. Teman saya. Oh, alhamdulillah. Ternyata sahabatnya, jangan kong kali kong lagi tadi. Enggak ya? Namanya sudah 75 nomornya. Terima kasih Ibu kehadirannya semua. Lanjutkan. Yuk, kocok. Siap-siap dilihat nomornya Bu. Ya. Magicom dengan merek Sanken, pabriknya udah tutup. Baik, lihat Bu nomornya 7 1 5 517 berkah maulid. Silakan dibawa Sanken. Siapa Bu? Ya, maju Bu. Wah, alhamdulillah. Maju Bu, maju. Ibu Ratna dengan nomor door prize 517 mendapatkan Magicom Sanken nggak habis setahun. Ya, terima kasih kehadirannya. Baik, masih ada 2 lagi. Yuk, kompor. Jadi gasnya beli sendiri ya Bu. Ini kompornya aja. Baik, 1, 2, 3. Nah ini Bu, lihat. Nomor undian 3.
enam, tiga, 363, 363. Siapa yang punya? Mana mah? Oh, jauh. 363. Sah, alhamdulillah, tetangganya pas banget samping rumah. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas juga partisipasinya di dalam acara Maulid ini. Sekali lagi yang paling gede nih, Sanken. Oh, masih ada Defenser Sanken. Siap? Ya. Dulu. Satu lagi. Dulu. Iya. Udah habisin. Sallallahu ala Muhammad. 1, 2, 3. Ya, nomor Dolores kita baca di belakang. 1, 8, 6, 681. Wah, ini ternyata orang babakan lagi. Baik. Senah. Ibu Senah dari mana, Bu? Ini tuh. Oh, tetangga ternyata. Silakan Bu ke sana ngambil magicom. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang terbesar didapatkan oleh tetangga. Oh iya, alhamdulillah, termasuk keluarga ARJ juga nih, punya anak yatim. Alhamdulillah, rezekinya Bu dipanggul. Kalau nggak bisa dipanggul sendiri, nanti dipanggul saya bawa pulang. Terima kasih kepada seluruhnya atas hadirnya daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pulang mendapatkan keberkahan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua dikumpulkan menjadi umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada keluarganya. Kita kembali lagi tahun depan dalam yang lebih meriah lagi, yang lebih berkah lagi dalam acara peringatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati di jalan, jangan tertukar sandalnya masing-masing dipegang, ya, kakinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukronillah amma ba'. Saya berterima kasih kepada seluruh para panitia, bapak-bapak yang telah berkecimpung beserta ibu-ibu atas selenggaranya peringatan Maulid pada hari ini. Semoga seluruh yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari acara ini. Keluarga kita dijadikan keluarga yang soleh, anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya semoga seluruh acara yang ada dijadikan suatu kebaikan, baik bagi diri kita, baik kepada sahibul hajah, baik juga kepada seluruh tamu undangan yang ada. Tentunya ini semua tidak lain dan tidak lain karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh yang berkecimpung, baik bapak, ibu, rekan-rekan sekalian. Semoga seluruhnya dijadikan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir qouli kalam, astaghfirullahaladzim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu silakan. Di mana makalah ini adalah kesemangatan buat diri kita dalam pelaksanaan Maulidnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng yaitu Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Man 'azama fi maulidin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kana sababa liqira'atahu
la yakhruju dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Siapa orangnya yang mengagungkan atas kemuliaan kelahirannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi penyebab terlaksananya pembacaan peringatan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan meninggalkan dunia ini meninggal dengan membawa iman dan Islam, dan insya Allah orang tersebut akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin peran serta ibu-ibu dari kemarin, bahkan dari minggu-minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga terlaksananya daripada peringatannya maulidnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ibu-ibu, tanpa para sahabat semua dan seluruh keluarga, tentunya dari Sohibul Hajah Bapak Zainuddin beserta Ibu Atikah tidak bisa semeriah ini tanpa para sahabat, tanpa tetangga, tanpa daripada kalian semua. Tentunya acara ini tidak sesuai, tidak sukses dengan sekarang ini. Dan dari keluarga tentunya dari pada Bapak Zainuddin beserta Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lelahnya Bapak, lelahnya Ibu, seluruh panitia akan tergantikan dengan suatu kebahagiaan berupa barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari awal hingga akhir kita foto editing dulu, jangan bubar. Ini direkam dulu, direkam dulu ya, supaya dokumentasi. Oh udah ya, siap. Terima kasih, selamat beristirahat. Kita beres-beres istirahat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli kalam fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.